Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di akhir pekan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 25. Demikianlah dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita mengenal dan mengimani Tuhan, itu harus dimulai dari bagaimana kita memberikan diri kita, membuka hati pikiran kita, untuk menempah kehidupan kita yang beriman kepada Tuhan. Bukan karena kesenangan saja, bukan karena materi saja yang harus kita terima dalam kehidupan kita, tetapi kita harus meyakini suka duka dipakai oleh Allah untuk kebaikan kita dan untuk menempah bagaimana iman kita harus berdiri teguh. Maka firman Tuhan ini mau menceritakan kepada kita bahwa tantangan itu akan silih berganti. Keadaan air yang besar melalui hujan dan banjir, bahkan batu, bahkan angin kencang akan melanda. Ini adalah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, yang digambarkan seperti banjir dan angin yang kencang itu. Tapi bagaimanakah kita berdiri? Apakah kita akan tetap berdiri atau kita akan hanyut di bawah air, atau kita akan terdorong oleh angin yang kencang? Maka apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Iman yang teguh adalah iman yang dibangun dengan mengenal Allah secara pribadi, bukan kata orang. Maka bagaimana kita mengenal Allah? Itu dimulai dari pengalaman pribadi kita. Pengalaman kita mengenal Allah. Siapakah Yesus Kristus? Siapakah Allah Sang Pencipta? Siapakah Roh Kudus? Maka dimulai dari cara mengenal kita secara pribadi, dari setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani. Jika engkau sakit, kenallah Tuhanmu dari segala penyakitmu. Jika engkau berbahagia, kenallah Tuhan dari kebahagiaanmu. Jika engkau menghadapi banyak pergumulan, tantangan yang silih berganti, tidak pernah berhenti, maka kenallah Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan menghadapi segala tantangan itu. Maka disinilah kita akan berdiri teguh, tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh bermacam-macam tantangan kehidupan. Tetapi kita akan tetap mengatakan, Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai kita, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita menghadapi seluruh perjalanan kehidupan kita. Yang kedua yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman yang dibangun bukan menawarkan kenikmatan, tetapi iman yang bertumbuh dari sebuah penderitaan. Ini yang harus kita lihat. Semakin banyak yang kita hadapi, semakin banyak kesakitan, penderitaan, bahkan cobaan-cobaan yang terus merongrong kehidupan kita. Ini akan menempah kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tidak cengeng, tetapi menjadi pribadi yang betul-betul mengenal Allah yang begitu baik, selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka selalu saya ingat pernyataan yang mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah kehidupan Kristen yang hanya memasukkan makanan lembut atau bubur saja ke dalam mulut. Karena ada masanya di mana ketika kita mengenal Allah itu dari mulai makanan yang lembut, makanan yang harus digiling atau di blender sehingga itu hanya tinggal telak. Tetapi untuk saat ini kita ini bukanlah Kristen makanan bubur atau makanan yang lembut. Kita ini harus menjadi orang-orang Kristen dengan makanan keras, yang harus menghadapi tantangan dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka bangunlah iman di dalam dasar yang kuat. Kalau firman Tuhan mengatakan rumah itu tidak rubuh karena dibangun di atas batu, maka marilah kita membangun iman kita di atas batu yang keras itu. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa bertahan meskipun banyak tantangan yang harus kita lewati dan hadapi. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya, yang mengandalkan nama Tuhan di setiap kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Engkau mengingatkan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terkadang kami menghadapi begitu banyak tantangan, penderitaan, persoalan. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak kurang panjang untuk menuntun kami, meneguhkan kami, dan serta menguatkan kami. Karena itu ajari kami Tuhan untuk selalu kuat dan teguh beriman kepadamu dengan seluruh persoalan yang harus kami hadapi. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah orang-orang percaya. Sakit Kau berikan kesembuhan, berduka Engkau berikan penghiburan, bergumul Engkau berikan penyertaan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.